permintaan maafnya karena membaca teksnya iya. Tapi apakah itu jadi penanda seseorang tulus atau tidak ketika minta maaf? Jawabannya enggak. Karena orang bisa saja tulus ketika membaca teks. Boleh, nggak ada larangan. Ya. Nah, kalau kita mau melihat salah satu penanda ada verbal, ada non verbal. Penanda verbal ketulusan seseorang itu bisa dinilai dengan cara bahwa satu, bahwa dia menyebutkan siapa yang minta maaf, misalnya saya minta maaf gitu, kepada siapa. Yang kedua, kepada Mawa, misalnya seperti itu, pada keluarga istri gitu misalnya, pada anak. Yang ketiga ini sih salah satu yang sangat penting, yaitu apa? Substansi permintaan maafnya apa? Misalnya dia minta maaf karena telah berselingkuh. Dia minta maaf karena telah menikah secara siri tanpa seizin istri, misalnya seperti itu. Ya. Tapi ini kan enggak. Karena Mas kan disebut permintaan maaf, kenapanya? Kenapanya coba? Masih ingat nggak? Satu, permintaan maafnya disebabkan karena telah menimbulkan kehebohan. Dua, telah misalnya mengkhianati atau telah membuat apa namanya membuat kecewa gitu. Kan tidak disebut substansi benerannya itu apa. Artinya apa? Dia masih apa namanya menjaga egonya sendiri dibandingkan dia menyampaikan kebenaran kenapa dia perlu minta maaf. Kalau orang meminta maaf beneran, egonya itu diturunin, ya. Ini kan tidak artinya. Itu satu dari penanda verbal. Apakah tulus 100%? Jawabannya tidak. Dari situ penandanya. Yang kedua non verbal. Tidak adanya ekspresi takut yang bergabung dengan sedih, yang itu artinya penyesalan gitu, itu nggak keluar. Jadi ya terlihat lebih datar aja, berusaha menampilkan bahwa dia menyesal, iya, tapi tidak berupa tarikan yang serius. Jadi kalau buat saya ditanya, apakah itu tulus? Jawabannya cenderung tidak. Karena penanda-penanda verbal maupun non verbal yang saya sebutkan tadi. Oke, Mas, saya ulangin lagi Mas bahwa ini kan permintaan maaf ini terjadi atas dasar permintaan pihak Mawa untuk memenuhi dua unsur yang akan Insanul dapatkan nanti. Maaf dari Mawa kalau bisa memenuhi dua unsur. Nah, ketika maaf itu dengan unsur dipaksa atau diminta, seperti apa ya Mas sesungguhnya ini dari sisi psikologisnya Mas? Sebetulnya nggak apa-apa. Orang-orang apa namanya meminta maaf karena diminta dikasih tahu itu ada juga. Loh ada loh orang nggak sadar bahwa dia salah. Sehingga harus diminta maaf, dibilang. Permintaan mana? Kamu nggak minta maaf. Terus minta maaf kenapa? Kamu kan datang terlambat misalnya. Oh itu salah ya. Yaudah ya aku minta maaf ya. Kan itu bisa kayak gitu sebetulnya. Wajar. Cuman kasusnya ini besar. Nah, bahwa kemudian pihak Mawa mensyaratkan bahwa Insanul meminta maaf dulu apa di depan publik tentang kesalahan dia. Kalau buat saya itu sah-sah saja Insanul meminta maaf karena ingin mempertahankan hubungan misalnya, mempertahankan anak misalnya, mempertahankan masalah harta gono gini misalnya. Gitu. Tetapi kalau ditanya apakah permintaan maaf itu sudah tulus 100% dengan penanda-penanda yang saya sebutkan tadi, saya akan bilang bahwa itu bukan permintaan maaf yang tulus. Karena indikatornya ada beberapa tidak terpenuhi. Sesederhana itu sebetulnya. Oke Mas, kalau kalau untuk seseorang bisa memaintain perasaannya Mas ketika dia harus membaca atau disuruh minta maaf lah lebih tepatnya Mas. Dia bisa memaintain tanpa ada emosi marah atau apapun. Ini dari sisi psikologis juga tingkatan seperti apa Mas? Karena nggak ada guratan marah atau apapun di sini Mas. Kalau kita bicara orang yang bisa memaintain wajahnya untuk nggak muncul berbagai macam ekspresi, buat saya bukan berarti orang ini ada tingkatan tertentu segala macam. Enggak, manusia normal kok. Sekarang pertanyaan saya, berapa banyak orang Indonesia di sekitar kita yang kalau misalnya mereka sebel, marah segala macam, kelihatan tetap baik sama kita misalnya. Mas, apa kabar Mas? Ya, begitu saya pergi kita gibahin di belakang. Tuh Mas Kir itu ya. Ini. Berapa banyak semua orang kayak gitu sekitar kita? Emang sedikit. Artinya apa? Artinya itu bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan gitu loh. Jadi orang orang banyak yang bisa, apalagi sudah dilatih duluan, apalagi sudah ditulis dengan dibaca, udah bisa dilatih dulu sehingga berbagai macam bentuk emosinya nggak keluar.
Berarti bisa dikatakan juga dalam ini udah diskenarioin gitu ya Pak, karena kan emang membaca dan sudah dilatih untuk bahkan ada kata-kata yang diulang juga pas lagi permintaan maaf itu dilakukan. Buat saya permintaan maaf itu dilakukan ya bisa jadi satu ya untuk memenuhi permintaannya Mawar. Yang kedua untuk meredam netizen yang menyerang karena netizen Indonesia itu tahunya bahwa kalau orang udah minta maaf artinya udah menyesal. Ya kita perlu maafin tanpa melihat permintaan maaf tulus apa enggak. Yang ketiga ini adalah bagian dari strategi hukum daripada dilanjutkan terus digas terus sama Mawar, mendingan minta maaf dan ngikutin kata-kata Mawar dan bahwa kemudian ketika minta maaf tersebut gitu ketika minta maaf tersebut dia sudah mendapatkan informasi mendapatkan masukan saya yakin dari kuasa hukumnya sehingga kata-kata yang disebutkan dalam permintaan maaf tersebut sifatnya tanda petik kayak netral sehingga nggak bisa dimanfaatkan oleh Mawa misalnya untuk sebagai bukti di pengadilan ini ada pengakuan nih langsung seperti itu ya mau berpengaruh pada apa tadi hak asuh anak, harta gunung gini, dan lain sebagainya. Sedikit melebar Mas, di beberapa kesempatan terakhir Insanul mengatakan bahwa masih ingin bertahan Mas dari yang pertama dan kedua. Nah, ada yang bilang, wah gila nih orang nih, PD-nya ketinggian nih, PD setinggi langit nih gitu. Dan saat bicara itu tanpa tanpa ekspresi yang datar aja biasa aja. Nah ini juga punya satu kemampuan diri gak sih Mas dalam memanage sebuah rasa. Rasa apa gitu loh. Kalau misalnya ditanya bahwa dia ingin mempertahankan dua-duanya, kan dari awal dia memang seperti itu. Nggak perlu jagain sebuah rasa segala, cukup jujur aja itu sebetulnya gitu loh. Ya, itu salah satu bagian yang menurut saya dia jujur gitu. Masalah kemudian diterima atau tidak, efeknya gimana, ya sudah terserah orangnya nantinya, pasangannya misalnya. Ya bukan berarti dia punya rasa pede yang cukup tinggi ya Mas ya. Ada yang bilang juga MPD lah, makanya dia pede kepedean segala macam gitu Mas. Saya sih tidak berani mendiagnosa seseorang, misalnya NPD lah, gitu, misalnya bipolar lah, misalnya kayak gitu, saya nggak berani untuk itu, karena itu adalah diagnostik. Tetapi pertanyaannya, eh, kok adanya netizen yang berani-beraninya bilang tanpa melakukan, misalnya analisa, gitu ya, masalah, masalah data, segala macam, tanpa melakukan itu, gitu, dan tiba-tiba langsung bisa bilang apapun. Ya, yuk kita lihat dulu datanya seperti apa dan bagaimana kemudian teman-teman gitu misalnya Insanul gitu misalnya Em, dengan apa namanya ya pede gitu mengucapkan hal tersebut. Ya memang dia maunya itu kok gitu dari awal. Bukan sesuatu yang dia buat-buat. Kalau syukur-syukur diiyain sama Mawar. Syukur-syukur. Kalau enggak ya sebetulnya tidak sedikit orang Indonesia yang seperti itu. Cuman kalau buat saya dalam konteks ini, Insanul itu berstrategi sih dalam hal ini.